Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Hayyakumullah wa bayyakum wa saddadanillah wa iyyakum alal khairi wal huda mahayyina wa as'aluhu bimannihi wa karamihi ayaj'alani wa iyyakum min ahlil ilmi wal qur'ani tadabbura wa fikha innahu ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Taib ayyuhal ikhwatul kiram, kita masuk ke mawaid sahabat yang baru di sini. Nasihatnya Abu Darda. Nasihatnya Abu Darda. Abu Darda nama aslinya itu Uwaimir ibn Zaid Al-Ansari, dari kalangan apaan? Ansar. Berarti Abu Darda ini termasuk penduduk asli apa kota? Madinah. Makanya masuk Islamnya itu pada perang Badr. Masuk Islamnya pada perang apa? Badr. Dan akhirnya ikut perang Uhud dan sebagainya. Termasuk keutamaan Abu Darda adalah min akabiri ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa khasatihim, termasuk kibarnya sahabat Nabi kita Muhammad SAW. Jadi masya Allah tabarakar rahman, yang namanya Abu Darda itu termasuk pembesarnya sahabat Nabi kita Muhammad SAW. Bahkan kalau disebutkan siapa ulama dan bahkan orang bijak dari kalangan sahabat yang akan terngiang di kepala kita, siapa? Abu Darda. Masya Allah tabarakar rahman. Dan disebutkan masya Allah tabarakar rahman, hakimu hadhil ummah. Gelarnya Abu Darda yang disematkan oleh kaum muslimin di zamannya sampai zaman kita sekarang. Abu Darda itu hakimu hadhil ummah, orang bijaknya umat Islam. Orang bijaknya umat Islam. Makanya Pak, bijak itu penting dalam Islam. Banyak orang berilmu tapi kurang bijak, naam sahih. Dan kebijakan ini itu akan semakin timbul dengan kondisi yang ada. Bisa jadi semakin matang umurnya semakin bijak. Bisa jadi kondisi atau cobaan yang dia terima semakin bijak, dan seperti itu. Dan Abu Darda mengalami itu. Makanya masya Allah tabaraka rahman, kadang-kadang orang awam yang tua lebih bijak dibandingkan orang berilmu yang masih muda. Nah, soalnya kita akui itu. Makanya kita nggak bisa lepas dari orang-orang bijak. Antum tahu masya Allah tabaraka rahman, orang khawarij ilmunya banyak enggak? Haula'i hufadzul Quran. Mereka ini orang-orang hafal apa? Quran. Tapi apa kondisinya? Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, haula'i sufaha ahlam. Orang bodoh, ahlam, masih muda, bodoh sikapnya, tindakannya, emosian dan sebagainya. Naam sahih. Makanya tabarakar rahman, hampir rata-rata, coba antum melihat orang-orang pendemo, orang muda atau sudah tua. Orang muda, siapa mereka? Pendidikan mereka mahasiswa. Kalau tanya pendidikannya gimana, teorinya gimana, pintar mereka. Cuman ya untuk apa kita teori pintar, ilmu banyak dan sebagainya tapi nggak bijak? Naam sahih. Makanya hakimu hadhil ummah, kalau dikatakan orang bijak umat Islam itu biasanya sudah mengalami berbagai fase dari cobaan ujian di kehidupan ini. Makanya masya Allah tabaraka rahman, beliau dapat itu. Itulah apa istilahnya keutamaan Abu Darda. Bahkan disebutkan Sayyidul Qurra bi Dimashq, tuannya para qari di Damaskus. Qurra ini adalah orang-orang yang bacaan Quran itu bagus, itu qurra. Jadi kalau disebutkan siapa qari'ul Quran yang termasuk bagus, jawabannya Abu Darda. Bahkan sayyiduhum, tuannya mereka, pemimpinnya mereka, Abu Darda. Wa awwal qadin li Dimashq fi ahdi Utsman, dan qadi hakim pertama yang ditunjuk oleh Utsman di Damaskus itu siapa? Abu Darda. Orang Pak kalau jadi hakim enggak sembarangan. Khalifah di zamannya akan memilih orang yang paling pintar dan bijak. Dapatlah nama siapa? Abu Darda. Diperintahkan oleh Utsman untuk jadi apa? Untuk jadi qadi atau hakim di zamannya. Itu, dan bahkan disebutkan wa huwa ma'dudun fi man jama'al Qur'an fi hayati Rasulillah sallam. Beliau termasuk orang, hitungan orang yang mengumpulkan Al-Qur'an di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib. Disebutkan juga tentang Abu Darda bahwasanya
Innahu minal ulama wal fuqaha. Beliau termasuk dari kalangan ulama dan ahli fikih yang mampu mengobati, Islam membantu untuk apa? Mengobati penyakit-penyakit. Jadi ada orang sakit yang termasuk faham tentang pengobatan, itu siapa? Abu Darda. Jadi ada istilah tibbun nabawi, pengobatan ala Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Darda itu faham itu. Jadi Pak, Masya Allah. Nah kalau sekarang ini tibbun nabawi itu disalah artikan. Bahkan dukun pun dipanggil tabib. Tabib tibbun nabawi. Tabib itu fa'il dari kata tobbaya tibbu, tobbaya tubbu. Tib itu pengobatan. Tibbun nabawi pengobatan Nabi. Tapi ternyata dukun ini dibilang tabib. Itu kan bahaya. Seperti itu. Tapi Abu Darda itu paham itu. Termasuk orang yang paham tibbun nabawi itu kalau zamannya mutaakhirin, ulama-ulama mutaakhirin, terus masuk Ibnu Qayyim rahimahullah. Beliau itu paham dengan apa? Pengobatan Islam. Itu Abu Darda dari zaman dahulu. Meninggalnya tahun 32 Hijriah. Taib disebutkan juga laqad urifa Abu Darda bil ilm wal hikmah wal wa'd. Dan Abu Darda ini termasuk orang yang dikenal dengan ilmunya, kebijakannya, wal wa'di, nasihat-nasihatnya. Jadi Abu Darda itu termasuk orang sahabat Nabi kita SAW yang tidak pernah lepas dari nasihat. Fulan salah dinasihati, fulan salah dinasihati. Ini gampangnya amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi Pak, biasakan amar ma'ruf nahi mungkar. Jangan biasakan diri kita untuk menjadi setan yang bisu. Sikit-sikit nanda enaan, sikit-sikit nanda enaan. Nggak bisa. Kita ini harus terbiasa dengan apa? Bil wa'di. Terbiasa dengan apa? Menasihati orang. Nah, wallahu alam bisawab. Baik. Kita masuk ke wasiat beliau yang pertama. Termasuk nasihat beliau di sini. Beliau mengatakan dalam sebuah kesempatan, la tahkiranna syai'an minasyarri an tattaqiyahu. Jangan remehkan sesuatu pun dari kejelekan untuk engkau hindari. Sekecil apapun itu kejelekan tadi, hindari. Banyak orang, Masya Allah tabaraka rahman wal iyadzubillah, nganggap keburukan itu apa? Kecil. Akhirnya dikerjakan aja, nggak apa-apa lah, kecil juga dianggap remeh gitu loh. Sebaliknya, wala syai'an minal khairi an taf'alahu, dan jangan engkau remehkan kebaikan sekecil apapun untuk kau kerjakan. Ini Pak, nasihat Abu Darda ini ada pokoknya dari Al-Quran dan Sunnah. Kalau dari Al-Quran apa dalilnya? Surat Al-Zalzalah. Jangan engkau remehkan kebaikan walaupun sekecil apapun untuk engkau kerjakan. Ini kata Abu Darda. Dan jangan engkau remehkan kejelekan untuk engkau hindari walaupun sekecil apapun itu kejelekan. Ini diambil dari apa? Al-Quran. Apa dalilnya? Al-Zalzalah. Faman ya'mal mithqala dzarratin, sebaliknya waman ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Barang siapa yang mengerjakan sebesar biji apa? Dzarrah. Dzarrah ini wallahu alam bisawab. Kata para ulama diartikan, ada ngomong biji apa? Iya, atom lah atau apa. Wallah alam. Dzarrah yang benar itu adalah namlah sauda, semut hitam yang kecil. Antum tahu semut halus hitam itu? Itu dzarrah. Sekecil apapun itu kebaikan, maka akan kita lihat. Maka jangan diremehkan. Karena kebaikan yang kecil itu yang akan menyelamatkan kita di akhirat nanti. Sebaliknya, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Yang mengerjakan keburukan sekecil apapun, dia akan lihat kondisi itu, bahwasanya dia akan diazab gara-gara keburukan tadi. Ini dari Al-Quran Al-Karim. Dari Sunnah banyak. Anda ambil contoh dari Sunnah. Antum tahu, Masya Allah tabaraka rahman, wanita pezina ngapain? Ngasih air minum untuk apa? Masya Allah. Naam sahih. Antum mencari Pak, status manusia yang paling buruk di mata manusia apa? Pelacur. Pak, di mata manusia itu orang yang paling buruk itu pelacur, udah pas.
Mau di mana-mana, Pak, pelacur itu udah paling jelek di mata manusia. Tapi hewan yang paling najis di agama kita hewan apa? Anjing. Dan Pak, Masya Allah, kalau dibandingkan dengan khinzir, lebih najis khinzir, babi, atau anjing? Anjing, Pak. Kalau khinzir, babi itu bukan najis mukallafah. Dia najis biasa, seperti kotoran manusia, seperti pupnya manusia, najis biasa. Nggak harus sampai tujuh kali. Dan itu pendapat yang sahih. Kenapa? Karena nggak pernah disebutkan dalam hadis atau dalam Al-Quran. Taunya kita sama seperti apa? Anjing. Lah, khinzir sama seperti yang lain. Antum bacalah fatwa para ulama. Tapi kalau seandainya anjing itu harus berapa kali cuci? Hah? Faghsiluhu sab'an, berapa kali? 7 kali. Ulahunna biturab, ditambah dengan apa? Tanah dulu. Saking kotornya air liur anjing, itu air liurnya. Gimana darahnya? Ternyata Pak, Masya Allah tabaraka rahman, wanita pezina yang paling buruk, manusia yang statusnya kita anggap paling buruk, ngasih minum untuk hewan yang paling buruk, diampunkan dosanya, bahkan masuk ke dalam apa? Surga. Sebabnya itu, Pak. Hadisnya disebutkan dalam hadis yang sahih dari Nabi kita Muhammad SAW. Beliau bersabda, anna mra'atan baghiyah, ada seorang wanita yang baghi, pelacur dia. Kalau disebutkan baghi, itu memang kerjaannya apa? Melacur. Dapat duit dari apa? Hasil pelacuran. Beda dengan istilah orang, kalau banyak apa, orang pezina, dia nggak dapat upah. Tapi bagi wanita pezina ini ngambil upah dari apa? Hasil zinanya. Dan itu buruk sekali, Pak. Ternyata Nabi mengatakan anna imra'atan baghiyah, ada wanita baghi, pelacur dia, ra'at kalban fi yaumin harin yatufu bi bi'rin. Dia ini Masya Allah, anjingnya ini keliling-keliling sumur karena kehausan di siang yang begitu terik panasnya. Jadi butuh apa? Air minum. Masya Allah tabaraka rahman, faqad adla alisanahu minal atash. Dia sampai menjulurkan lidahnya, ngos-ngosan anjingnya, sampai mengeluarkan lidah dia saking kehausannya dia. Fanaza'at lahu bimukiha faghufira laha. Dia cabut sendal dia, turun ke sumur tadi. Dia ambil air sumur, naik lagi ke atas. Pak, yang biasanya masuk ke sumur itu laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Mana ada pekerjaan perempuan naik masuk ke dalam sumur? Wallahi nggak ada. Ini masuk ke dalam sumur perempuan, cuman untuk ngasih apa? Air minum untuk siapa? Anjing. Orang masuk ke sumur tuh, Pak, untuk memperbaiki apa yang rusak gitu loh. Ini masuk ke dalam sumur cuman untuk seperti itu. Faghufira laha. Allah ampunkan dosa dia gara-gara sebab apa? Ngasih air minum untuk anjing. Syufa, kebaikan yang dia berikan untuk hewan najis gitu loh. Dapat pahala. Makanya disebutkan jangan remehkan kebaikan walaupun kecil. Kita nganggap nggak ada kebaikan untuk anjing. Siapa yang bilang? Dalam sampai kata Nabi SAW, fi kulli kabidin ratbatin apa? Wa fi kulli kabidin ratbatin ajrun, kata Nabi. Setiap dalam jantung yang basah itu ada pahala yang bisa kita ambil. Pak, hatta dia kafir, kita bisa ambil pahala dari dia. Bisa. Buktinya Nabi kita Muhammad SAW bersedekah untuk orang kafir. Dapat nggak pahalanya? Wallahi dapat. Itu orang kafir. Makanya jangan sampai kita remehkan kebaikan, apalagi muslim, apalagi tetangga, apalagi ikhwan yang rajin kajian, apalagi ikhwan yang rajin sholat. Ayo wallah, berbuatlah kebaikan untuk dia. Jangan diremehkan walaupun cuma apa? Kecil. Sampai Nabi mengatakan la tahkiranna jaratun li jaratiha. Jangan sampai seseorang wanita meremehkan tetangga sebelahnya. Ketika dikasih apa? Antum tahu Masya Allah, kaki kambing yang paling bawah itu di tempat kita dimakan nggak? Antum kemarin Idul Adha kan? Idul Adha kita nih. Antum tahu kaki kambing yang ada kukunya di atasnya itu dipotong nggak itu di negara kita? Dimakan atau dibuang? Oh, wallah dibuang. Siapa yang mau makan?
Kata Nabi kita SAW, kalau kita dikasih hadiah itu berupa makanan, ambil, terima. Makanya kata Nabi kita SAW, lau uhdid, kalau aku dikasih hadiah kura, hadiah kura itu Pak, yang bawah kambing itu kukunya sama yang di atasnya itu Pak, dikasih hadiah aku seperti itu, laqabil tuh, aku ambil, nggak akan aku tolak sama sekali. Syuf, kenapa? Walaupun itu tak berharga, tapi ada apa pahalanya? Ngasih hadiah. Antum mampunya cuma ngasih hadiah seperti itu, Pak, kasih. Jangan diremehkan. Makanya Nabi SAW nggak pernah nolak itu, Pak. Kenapa tahu? Nabi SAW tahu dia ngasih hadiah ke Nabi kita SAW itu dihitung pahala sama Allah. Jangan ditolak. Jadi Masya Allah Tabaraka Rahman, apapun yang kita bisa mampu maka kasih. Sebaliknya Masya Allah, jangan antum remehkan keburukan sekecil apapun keburukan itu untuk kau hindarkan. Terbukti tadi gara-gara anjing, ini wanita masuk neraka gara-gara apa? Gara-gara apa? Kucing. Masuk neraka gara-gara apa? Kucing. Apa kasusnya? Nabi SAW mengatakan anna mra'atan dakhalatin nar, ada seorang wanita masuk neraka gara-gara apa? Kucing fihirah. Habasatha, dia kurung tapi nggak dikasih makan. Kalau seandainya dia nggak bisa ngasih makan, bebaskanlah, dia bisa makan serangga-serangga kecil yang ada di luar sana. Tapi nggak dikurung, dia nggak dikasih makan. Apa kata Nabi SAW? Dakhalatin naru fi hirrah. Dia masuk neraka gara-gara apa? Kucing. Syuf, kita nganggap itu remeh sekali. Pak, itu menyiksa. Kita harus pikirkan, kalau kita menzalimi orang, itu haram hukumnya. Sekecil apapun kezaliman itu. Hewan juga sama. Kalau sama hewan kena masuk neraka, Pak, apalagi sama manusia. Jadi jangan remehkan dosa sekecil apapun. Makanya Anda sering kasih contoh juga. Banyak masih dari kalangan kita ini, Masya Allah Tabaraka Rahman, di kalangan awamnya melihara burung. Satu sangkar berapa burung? Cuman satu. Pak, zalim. Jangan dikira nggak ada dosanya. Kasih pasangannya. Ya gampangnya kita Pak, bertahun-tahun hidup nggak ada pasangan, ngenes nggak? Ayo wallah ngenes Pak, kesal kita. Ya Allah, kenapa ini jodoh nggak dapat? Itulah burung itu. Dia mikirkan kenapa sih nggak dikasih pasangan? Karena namanya hewan itu sifatnya, kata para ulama, itu tak dikasih akal tapi dikasih syahwat. Kasih, berikan syahwat dia. Kalau antum larang Pak, kalau antum tahan, haram. Makanya antum tahu kebiri, hukum kebiri biar gendut ya katanya kan gitu ya. Kalau domba dikebiri langsung apa? Langsung gemuk. Apa hukumnya? Dosa. Gampangnya mau nggak kita dikebiri? Manusia dikebiri biar nggak ada hawa nafsunya. Dosa, kita nggak bakal mau. Kenapa? Karena tipikal manusia Allah kasih akal dan juga apa syahwat. Maka salurkan syahwat itu dalam bentuk yang halal. Dan akal gunakan dalam bentuk yang halal. Seperti itu tabiat manusia. Nah, ini Pak Masya Allah Tabaraka Rahman, kita nganggap biasa saja dalam urusan keburukan. Akhirnya sudah lewat-lewat saja. Dan apa kata Syekh Umar Al-Muqbil? Banyak sekali kalangan kaum muslimin sering menganggap hal yang remeh dalam kebaikan. Diremehkan. Akhirnya nggak ngerjakan kebaikan itu. Apa kata beliau? Contohnya ada seseorang mengumumkan amalin khairi, tabarruk. Jadi macam bantuan buka donasi. Dia ngomong dalam hati dia, imma an adfa mablaghan kabira aw la adfa syai'a. Banyak kalangan kaum muslimin, hatta ikhwan-ikhwan, dalam dirinya mengatakan, aduh ana nggak ada fulus gede. Udahlah, daripada nggak ada fulus gede mending nggak usah apa? Ngasih. Banyak nggak yang kayak gitu? Banyak. Akhirnya nggak jadi apa? Sedekah. Apa kata beliau? Bihujjah annal mablaghal yasir la yasna'u syai'a. Alasannya kata Syekh Umar Al-Muqbil, di hati kaum muslimin itu banyak mengatakan bahwasanya dana kecil tidak bermanfaat besar. Kalau tidak bermanfaat besar, yang penting bermanfaat kecil. Dan Masya Allah Tabaraka Rahman, Allah tidak pernah melihat dari kecil yang kita kerjakan. Sekecil apapun yang kita kerjakan, Allah akan gantikan dengan suatu hal yang lebih besar. Mak banyak Pak, aduh ana nggak ada fulus. Syuf, ana ambil contoh Pak,
Banyak dari kalangan kita nggak mau sedekah, nggak mau masukkan fulus kita ke kotak infak. Alasannya kenapa? Duitnya sedikit, ekonominya sulit. Pak, padahal kamus dalam Islam sedekah itu bukan khusus untuk orang kaya. Ini makanya sering sampaikan. Jangan hitung nominalnya. Oh, fulan nominalnya 1 juta dia sedekah. Wajar dia kaya lah. Syufa. 1 juta dari harta dia berapa? Kita harus bisa juga sedekah dengan cara apa? Persen lah. Taib, harta kita 300.000, bisa nggak kita keluarkan 1.000? Bisa. Amal apapun itu 20.000 bisa keluarkan. Makanya masya Allah banyak orang mikir, aduh duit ana sekarang cuma 200.000. Loh, dari 200.000 itu bisa kita buat apa? 2.000 bisa kita keluarkan. Buktinya apa? 2.000 kita ke tukang parkir, sering nggak kita bayar? Antum ya, nggak usah kota jauh-jauh, kota kita Prabu Mulih nih, antum parkir sekali kena 2.000, pindah tempat toko parkir lagi kena berapa? 2.000 lagi. Cuh, udah berapa antum keluar? 4.000. Bisa nggak dibayar? Loh, kenapa masjid nggak bisa? Alasannya kenapa? Karena suatu hal yang kita anggap, oh kalau masjid ini harus besar, itu salah. Masjid ini nggak harus besar. Yang penting kita mampu. Kalau 4.000 kita bisa kasih ke tukang parkir, loh apalagi Allah. Parkir itu dikasih apa? Nominal. Batas kalau kita parkir bayar 2.000. Kalau Allah 100 pun masuk Allah terima. Rabbana taqabbal minna, ya Allah terimalah amal kami. Walaupun cuma berapa? 100 rupiah. Tapi jangan juga 100 rupiah lah. Janganlah. Kasihlah 2.000 setiap hari. Taib, setiap hari. Antum gunakan waktu setiap hari, antum bangun subuh nih semisal. Taib, biar nggak kelupaan. Wasari'u kata Allah. Dalam amal kebaikan wasari'u, percepat. Mulai subuh. Nah, ini salahnya orang. Ana sedekahnya nanti aja Jumat. Ini masih hari Kamis. Iya, kalau Kamis malamnya meninggal gimana? Jangan nunggu hari Jumat. Ini banyak orang sedekah Jumat. Syuh, antum mau sedekah Jumat, sedekah Kamis, sedekah semuanya. Banyak orang mau khususkan, ini yang salah. Yang penting Pak, kita bisa berbuat sedekah hari apapun itu juga. Taib, ada uang 2.000 setiap hari, masukkan. Taib. Kenapa Pak? Ana bisa pastikan insya Allah 2.000 ini keluar setiap hari dari harta kita. Ana yakin, saya yakinnya, imma untuk bensin, imma untuk parkir, imma untuk jajan, imma untuk apa. Dan 2.000 ana yakin wallahi 2.000 ini kapan hilang nggak kerasa. Taib, buktinya antum kehilangan 2.000 kadang-kadang nggak kerasa Pak. Dari dompet kita 2.000 hilang, nggak kerasa 2.000 hilang. Taib, kenapa kalau ke masjid kok kerasa nian kayaknya? Kalau untuk masjid kayaknya apa? Kerasa nian. Makanya dibiasakan 2.000 ini diambil, letakkan di kota apa? Infak. Taib, 2.000 kali 30 hari berapa? 60.000. Jauh lebih mending dibandingkan kita nggak sedekah sama sekali. 2.000. Allah kembangkan terus setiap harinya. Makanya masya Allah tabaraka rahman. Jadi jangan dibilang oh iya fulan wajarlah sedekah. Itulah kita, patokan kita, amal tuh harus besar. Itu salahnya. Ana ambil contoh. Banyak orang nggak mau, ini terjadi nih kemarin Idul Adha. Alasannya kenapa? Mahal. Ana sampaikan ke ikhwan-ikhwan yang di Tanjung Raman sana. Kalau mahal antum cari yang cukup umur. Yang penting cukup umur. Dan jangan cari jantan mahal. Cari apa? Betina. Pak, sah antum id atau kurban pakai apa? Jantan sama kurban pakai betina, nggak ada fadilahnya jantan dibandingkan betina, sama. Kalau antum nggak bisa beli jantan, beli apa? Betina. Belilah domba, lebih murah lagi. Domba setahun itu Pak, kalau di Jawa itu 700.000 tuh dapat. 700.000 dapat. Setahun lo ya, setahun. 700.000 dapat, 800.000 juga dapat. Kalau nggak mau percaya juga Pak, carilah ke dusun-dusun sana, ke ujung-ujung sana. Ya nggak usah di Jawa, di sini juga dapat kok.
Kita bisa kambing kacang itu Pak, kambing kacang cukup umur itu 1 juta tuh dapat. Nggak usah jantan, betina. Banyak orang mikir, aduh anak ndak enakan kalau kecil nampaknya nih. Loh, daripada kita sama sekali nggak nyembelih, mending apa? Kambing kacang. Tunjukkan kita ini bisa beramal soleh. Akhirnya banyak orang malu gitu loh Pak. Ini salahnya umat Islam. Maunya yang besar, maunya yang besar, maunya yang besar. Kapan kecil malu. Ayo Allah. Maksud anak itu Pak, kita pola pikir itu harus dirubah. Sama juga anak ambil contoh masjid. Masjid membutuhkan dana 200 juta untuk pembangunan lantai 2 semisal. Jangan dibayangkan 200 jutanya. Karena Allah nggak pernah membatasi. Antum bisa masukkan 2.000, masukkan 2.000 tuh untuk bangunan masjid. Gitu aja. 5.000 masukkan 5.000. Yang penting tiap hari masukkan kota infak, masukkan kota infak, masukkan kota infak. Itu harus dirubah Pak pola pikir kita. Kenapa? Kalau nggak seperti itu, wallahi Pak kita nggak bakal pernah sedekah. Demi Allah nggak bakal pernah apa? Sedekah. Percaya sama ana. Percaya. Memang pola hidup itu harus dirubah. Macam kayak gini Pak. Ana dulu punya kawan-kawan. Ana itu dari dulu nggak pernah lepas kurban sejak ana di SCDI waktu itu. Jadi ana masih lajang, belum nikah waktu itu. Kawan-kawan tuh semangat nih Masya Allah berkurban. Semangat. Tapi dari kecil-kecil Pak. Maksudnya bukan yang kambing besar, yang jantan, yang harganya sampai 5 jutaan. Enggak. Kecil-kecil 1 juta. Ana tanya berapa harganya? 1 juta. Oh 1 juta. Bisa berkurban. Dari sejak itu Pak, ana ngambil patokan. Kebaikan sekecil apapun jangan diremehkan. Kita ada fulus nih, ambil langsung, udah selesai, pas selesaikan. Tapi kalau kita mikir, aduh ana kalau 1 juta nanti nampak kecil, apa urusan nampak kecil? Nampak kecil di manusia, nampak besar di siapa? Allah. Kadang-kadang ikhwan, istilahnya orang-orang awam itu kalau sedekah itu 5.000 ditutup-tutupi biar nggak nampak. Kalau 100.000 ditampakkan. Tapi kalau 5.000 Pak dilinting siu. Malu. 2.000 apalagi, lebih kecil dari linting, dilipat pula. Biar tak tampak kan gitu. Siu, biarin aja mau istilahnya ya sudah biarin aja. Masukkan 5.000. Antum tutup. Cuman jangan karena antum malu sama kecilnya itu. Tapi memang antum tuh biar nggak nampak siapapun. Kata-kata Nabi SAW, kita ini berinfak hatta la ta'lam shimaluhu ma tunfiq yaminuhu. Tangan kiri itu jangan sampai tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanan. Cukup gara-gara itu. Bukan gara-gara nominal. Tutup, mau 100.000 kita tutup, mau 5.000 kita tutup. Yang penting kita berbuat kebaikan. Itu saja Pak. Itu yang perlu kita ketahui. Makanya anak ambil contoh Pak, Masya Allah. Pernah ada ikhwan. Ini tukang ojek, ikhwan. Kecelakaan. Ikhwan kita. Pas kecelakaan Pak, Masya Allah, kecelakaan. Lagi ngojek ini kecelakaan. Tiba-tiba banyak sekali ikhwan yang bantu dia nih, bantu ikhwan kita nih, bantu beliau tuh banyak sekali ikhwan kita. Anak nanya sama Ustaz Habib waktu itu, Ustaz, Masya Allah ya beliau ini banyak sekali yang bantu. Tiba-tiba Ustaz Habib ngomong, iya Ustaz, dari awal pembangunan pondok kita, setiap program yang kita buka bantuan, mau bantuan apapun, mau semen, mau apa, beliau tahu dibuka, beliau pasti bantu. Tukang ojek Pak, padahal pasti beliau bantu. Ustaz sekian, Ustaz sekian. Dan Ustaz Habib ngomong jumlahnya bukan kecil katanya. Tukang ojek, syuf, ana sampai ambil faedah. Itulah sabda Nabi SAW, ta'arraf ila Allah fir raha ya'rifka fi syiddah. Dekatlah sama Allah, kenalilah Allah di masa apa? Lapang. Maka Allah akan kenal kita di masa sempit. Naam sahih. Jadi Pak, kalau seandainya kita ini dalam urusan kebaikan menganggap remeh, akhirnya nggak kita kerjakan, itu banyak sekali cacatnya dalam iman kita. Akhirnya nggak mau beramal soleh. Itu yang kita harus perhatikan. Naam, wallahu alam bisawab. Sama seperti dosa. Pak, kenapa sekarang kaum muslimin banyak berbuat dosa? Karena nganggap remeh. Sahabat Pak jarang yang berbuat dosa.
Apa sebabnya? Anas bin Malik mengatakan, innakum la ta'maluna a'malan. Sesungguhnya kalian itu banyak mengerjakan beberapa dosa. Hiya adaku fi a'yunikum minasy'ari. Yang mana kalian anggap dosa tadi itu seperti sehelai rambut saja. Ya kalau rambut nih Pak enggak berharga di kita, enggak ada efeknya sama sekali. In kunna la na'udduha ala ahdi Nabi sallallahu minal mubiqat. Padahal amal tadi kalau kami kerjakan itu kami nganggapnya seperti pembinasa hidup kami. Jadi hancur hidup kami gara-gara amal tadi, dosa tadi. Dosa apapun itu. Kalian sering berbuat dosa nih. Kalian anggap biasa. Kalau kami nganggap itu besar sekali. Nah, semakin lewatnya zaman, akhirnya kita nganggap biasa saja. Antum tahu Pak, ghibah. Hatta kaum muslimin wal hatta salafiyun, sampai salaf yang udah ngaji nih Pak, udah lama ngaji, kenapa masih sering jatuh ke dalam ghibah? Karena mereka nganggap wajar urusan ghibah. Wallahi banyak Pak, dengan berbagai mubarrirat, dengan berbagai pembenaran yang mereka buat-buat, wallahi sahih. Sedangkan di zaman Nabi SAW ghibah itu berat. Ghibah itu berdampak berat bagi mereka. Syuh, kalau kita nganggap Pak normal aja, ngalir gitu. Bukan cuma ngalir Pak, kita ngasih bumbu. Kita yang ngasih apa? Bumbu. Ngalir aja, nganggap biasa. Orang nampak pahanya jalan, laki-laki. Di kita Pak sekarang biasa nggak? Orang nampak biasa aja dia. Pakai celana pendek biasa aja. Udah. Di zaman Nabi itu berat sekali. Jadi Pak kondisi seperti itu. Jadi dosa ini kenapa dan nanti di akhir zaman akan dianggap biasa saja. Paling buruknya, nanti paling buruknya Pak, Masya Allah tabarakallah rahman, waliyadzubillah, zina di pinggir jalan dianggap biasa. Semua nanti Pak di akhir zaman itu akan biasa melihat orang berzina pinggir jalan. Ya mungkin di padat karya, waliyadzubillah, nggak pernah tahu kita Pak. Di akhir zaman Pak, bukan cuma di sini, semua tempat, semua apa? Tempat. Kata Nabi kita SAW, sampai seseorang itu menyetubuhi wanita seperti keledai menyetubuhi apa? Keledai lainnya. Orang terbaik di zaman itu yang mengatakan lawaraita wara al-jidar, seandainya engkau itu mau berzina di balik tembok. Itu orang terbaiknya. Karena zina dianggap biasa. Bahaya nggak Pak itu? Jadi menormalkan hal-hal buruk. Sekarang udah banyak Pak, kasus menormalkan hal-hal buruk itu banyak sekali. Sekarang nih Pak, kasus, anggaplah kasusnya sekarang itu laki-laki bermudah-mudahan dengan wanita. Apa yang terjadi? Dianggap normal. Ketika dianggap normal, banyak nggak melakukan? Banyak. Sampai kapan terhenti? Ketika banyak yang bersuara untuk mengingkari kemungkaran. Bukan bersuara ghibah loh ya, bersuara untuk mengingkari kemungkaran. Sekarang ini udahlah aib tersebar di mana-mana, dibiasain. Perselingkuhannya dibiasain, dianggap normal, ngomong itu dianggap normal. Dan ini bahaya, apalagi media sekarang dianggap normal. Pagi-pagi hidupkan TV, infotainment semuanya. Ibu-ibu kapan udah ghibah, dianggap biasa. Ah nggak apa-apalah, toh juga artis. Loh, artis itu manusia. Kita ngomongin manusia, dengerin aib dia, dosa nggak kita? Wallah dosa. Itu sekarang dianggap biasa. Bukan lagi di TV sekarang Pak, di YouTube juga ada. Mau di YouTube-nya, mau semua platform ada. Mau YouTube-nya, mau apa, itu di-share, disebar-sebarin. Kalau di zaman Nabi itu Pak yang nyebarin kayak gitu, habis di zaman Nabi kita SAW. Besar itu Pak perkara orang yang seperti itu, nyebarin aib seperti itu, besar, dihukum oleh Nabi kita Muhammad SAW. Sekarang Pak duit semua. Kalau nggak gitu nggak dapat duit. Wallahi inilah zaman kita sekarang, nganggap normal sebuah keburukan. Makanya Pak kita harus hindarkan sekecil apapun itu keburukan.
Sekarang Pak antum lihat aja, apa keburukan yang ada di sekarang masyarakat kita? Anak-anak nggak sholat, normal dianggap. Nantilah kalau udah besar, yang udah besar dianggap normal. Nanti kapan udah tua ya sudah, baru meninggal disolatin, enak kali dia. Kalau anak afwan-afwan aja nggak mau anak. Kalau anak ya orang nggak sholat afwan-afwan aja, nggak akan anak sholati. Anak tahu nih fulan nggak pernah sholat, nggak bakal anak sholati. Selesai, titik. Mau apa dia? Nabi ada orang sholat, Nabi SAW ada orang sholat, rajin sholatnya, berhutang, mau nggak Nabi sholatin? Sekarang dia dianggap normal, nggak sholat tuh dianggap normal, nggak apa-apa lah, sholatin aja. Kalau anak afwan, lah. Kenapa? Karena setiap hari tidak sholat. Akhirnya orang tuh nganggap kalau nggak sholat dianggap normal, gitu loh Pak. Dan ini bahaya. Karena ambil contoh yang lain. Kalau zaman kita nih sekarang, masya Allah tabarakallah, orang jahil berbicara tentang agama. Sekarang dinormalkan, dianggap wajar. Siapapun dia duduk di majelis sekali dua kali langsung jadi ustaz. Wallah. Udah berbicara agama, nyampaikan agama, masya Allah tabarakallah, dianggap biasa. Apa yang dia rusak jauh lebih banyak dibandingkan apa yang dia perbaiki. Ya kasus terakhir ini, antum tahu lah kasus tokoh besar sekarang, Pak itu jahil itu. Dikasih amanat untuk mimpin pondok. Apa kata Nabi? Idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantadiris sa'ah. Kalau ini amanat nih perkara dikasih untuk orang yang enggak ahlinya, tunggulah hari kiamat. Maksudnya tunggulah kehancuran. Hancur udah. Buktinya terjadi. Zina enggak apa-apa, asalkan bayar. Ada kan? Itu Pak jahil, wallahi jahil. Nampak kok jahil udah. Kenapa diangkat jadi mudir? Dan itu dianggap normal, yang penting peci. Udah. Sikit tahu satu hadis, dua ayat atau sebagainya, jadi ustaz. Nafsirkan ayatnya pun salah. Dan itu banyak sekali Pak di zaman kita. Dukun berbicara agama banyak enggak? Banyak. Jadi Pak Kiai itu kenapa? Dianggap normal. Dan ini Pak terus akan terjadi, namanya ini kriminal atau kejahatan yang dianggap biasa. Kasus paling besar saat ini itu LGBT. LGBT nih Pak, bahkan di negara kita yang anti LGBT udah mulai banyak nih oknum-oknumnya. Kenapa? Karena banyak orang yang membiarkan dan banyak orang yang nggak bersuara. Kapan bersuara Pak? Di ban. Anak ngomong LGBT di Facebook, habis sana. Sampai sekarang nggak muncul lagi Facebooknya. Dihapus. Kenapa dianggap normal LGBT? Kita kritik aja Pak, nggak bisa bersuara. Dan akhirnya banyak orang-orang yang LGBT itu hidup di media itu. Sekarang udah HIV, AIDS nyebar di mana-mana. Sebabnya apa? Homoseksual, liwat, dianggap biasa. Bahkan kabarnya itu ada anak SD kena AIDS. Sebabnya apa? Homoseksual, liwat. Loh, kalau anak SD bisa terjadi seperti itu, sebabnya apa? Lingkungannya nganggap normal. Sahih Pak. Antum tahu kasus beberapa wali kota kita nutup lokalisasi kan? Di Surabayanya terjadi, walhamdulillah. Di Solonya terjadi, walhamdulillah. Terakhir di puncaknya, walhamdulillah. Ditutup itu semua Pak. Dulu lokalisasi itu dianggap apa? Biasa. Pertanyaannya sekarang, kok masih banyak warga yang tinggal di sana? Anak sampai mikir gimana anak-anak mereka? Maksudnya harusnya jangan nunggu wali kota yang nutup, masyarakatnya yang harusnya apa? Nutup, yang sekitar situ harus nutup. Masyarakatnya diam-diam aja, berarti nganggap apa? Normal, biasa. Itu rusaknya. Akhirnya semakin besar. Alhamdulillah wali kota tutup. Itu Pak terjadi kemungkaran itu. Anda ambil contoh. Keburukan ini hampir terjadi sampai dari ujung Indonesia sampai ujungnya.
dari timur ke barat, apa? Dianggap normal. Jam ngaret. Jam apa? Jam ngaret. Rapat jam 9. Rapat mulai rupanya jam berapa? 10. Ya kan? Kenapa kok bisa kayak gitu? Dianggap biasa. Ana disuruh nasihat nikah. Ya, nasihat untayan pernikahan. Ustaz jam 9 ya. Ana udah yakin. Paling cepat setengah 10. Ana udah yakin itu. Betul, datang jam 9. Setengah 10 baru mulai. Hampir semua tempat. Setengah jam ngaret itu, Pak, masih cepat itu. Biasanya berapa jam? Satu jam. Ini buruk nih, Pak. Ini buruk. Bahkan antum tahu termasuk tanda orang munafik itu kapan udah ngasih janji suka telat. Itu orang apa? Munafik. Idza wa'ada akhlaf. Makanya Syekh Utsman Al-Khamis itu mengingatkan jangan sampai tunda-tunda kapan kita udah ngasih janji. Kapan jam sekian, jam sekian. Makanya kalau kita berbicara tentang orang-orang barat, Pak, nggak ada cerita mereka itu untuk apa telat untuk dari sebuah kegiatan. Nggak bakal ada, Pak. Itu orang barat. Cuman kenapa di negara kita sampai ada istilah jam ngaret? Kapan nggak ngaret nggak enak gitu loh. Kenapa bisa? Karena sudah dianggap biasa. Buruk nggak jadinya? Buruk. Itu normal udah jadinya, Pak. Makanya kata beliau di sini jangan kita remehkan keburukan walaupun cuman kecil. Bahkan puncaknya sekarang meremehkan waktu itu seakan-akan tak berdosa. Mau waktu sholatnya, mau waktu belajarnya, mau waktu kerjanya, kita anggap apa biasa. Waliyadzubillah, mudah-mudahan Allah lindungi diri kita dari apa perbuatan tersebut. Nah, wallahu a'lam bishawab. Fadhal adzan dulu, kita menunjukkan adzan. Allahu akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة La haula wala quwwata illa billah. حي على الصلاة حي على الفلاح La haula wala quwwata illa billah. حي
Taib. Kemudian Pak, yang lain, suatu hal keburukan besar yang dianggap normal di tempat kita, negara kita, riswah. Apa riswah? Suap. Wallah. Ini dianggap normal. Bahkan banyak orang hidup gara-gara apa? Riswah. Hasil dia Pak kebanyakan hasil dari hasil suap semua. Wal'iyadzubillah. Dan ini mulai banyak di beberapa tempat, sampai sekolah-sekolah Islam lagi. Wali murid ngasih hadiah untuk apa? Guru. Riswah bukan? Riswah. Riswah. Dalam bentuk apa istilahnya? Suap. Itu nggak boleh. Kata Nabi kita SAW, hadiyatul ummal ghulul. Hadiah yang diterima oleh para pegawai itu ghulul, korupsi pada hari kiamat. Nggak boleh diambil. Harta ghulul haram. Ada di sebuah tempat, masya Allah, sekolah nih, sekolah Islam gitu ya. Guru-guru itu banyak dikasih hadiah. Yang ngasih hadiah wali murid. Pak, kalau kayak gitu sering terjadi beberapa kali, apa nggak condong hati ustadz nih? Yang namanya ustadz, iman tuh bisa nggak goyang? Bisa. Setebal-tebalnya iman tetap bisa goyang. Oh enggak, insya Allah aman ustadz. Siapa bilang? Jangankan kita, di kalangan sahabat bisa nggak iman tuh turun? Bisa. Apalagi di kita yang awalnya cuma nerima, lama-lama merasa nikmat. Dikasih jubah, dikasih apa, condong lah. Kita kalau mau ngasih hadiah, kita nih kalau mau ngasih hadiah untuk guru kita, bisa tanpa sebut nama. Antum mau ngasih ke ustadz antum, karena ustadz nih ngajar anak kita, kita bisa kasih hadiah. Kita kasih ke orang, akhi, tolong sampaikan ini jubah untuk ustadz fulan, ana mau berterima kasih ke beliau, jangan sebut dari ana. Oh gak enak Ustaz kalau kayak gitu, mana tahu beliau itu dari ana. Nah itu masalah, itu masalahnya. Nganggap normal ngasih hadiah untuk apa? Para pegawai. Harusnya jangan. Kalau kita memang murni mau berterima kasih, loh, terima kasih itu tanpa harus tahu dia itu dari kita. Kita mau berbuat baik sama dia karena dia udah berbuat baik sama kita, ya sudah, bas diam saja. Bas diam saja. Itu kenapa? Itu sebuah hal yang kita anggap normal. Tapi kalau cuman seandainya sesekali, itu pun di luar dari istilahnya hadiah yang kita berikan tiba-tiba. Aslinya kita memang sering memberi kayak gitu. Kita dikasih, kita ngasih balik itu sering kayak gitu semisal. Atau kita tanpa anak kita belajar dari dia pun kita sering ngasih, itu nggak ada masalah sama sekali. Memang tipikal bawaan kita seperti itu, maka nggak ada masalah. Cuman tiba-tiba kita ini memang tipikal bakhil, tipikalnya pelit, tiba-tiba kapan anak kita jadi murid dia langsung kita tuh dermawan, itu bahaya itu. Berarti ada sesuatu dan itu kita banyak anggap biasa. Wal'iyadzubillah. Itu tidak boleh. Dan banyak sekali amal-amal yang sampai masyarakat kita itu banyak terjadi gara-gara apa? Gara-gara menormalkan sebuah kejahatan. Wal'iyadzubillah. Taib, nasihat berikutnya, terakhir ini. Abu Darda mengatakan, laisal khairu an yakthura maluka wa waladuk. Bukan termasuk kebaikan harta engkau banyak ataupun anak engkau banyak. Orang statusnya baik itu bukan dihitung dari hartanya banyak atau anaknya apa? Banyak. Banyak apa orang dihormati gara-gara hartanya? Sahih. Dan banyak orang direndahkan gara-gara hartanya, gara-gara sedikit. Oh, fulan banyak hartanya, ini harus kita deketi nih. Allah. Kalau ana Pak, ana nggak bakal, alhamdulillah sampai sekarang ana tuh paling nggak suka berteman cuman dari harta. Agama. Fulan fakir, agamanya bagus, deketi. Fulan agamanya bagus, kaya, deketi.
Cuman kalau gara-gara harta, jabatan rusak, oh fulan ini jabatannya tinggi, deketi, malas sholat. Kalau anak nggak bisa Pak, untuk apa kita hormati orang seperti itu? Padahal status dia itu tidak baik, bahkan buruk. Makanya di benak kita harus tanamkan status, bahkan status ini Pak. Kita ambil contoh ya, status di kekeluargaan, keluarga besar, Idul Fitr semisal. Idul Fitr kita biasanya ngapain? Ngumpul keluarga, ngumpul keluarga besar, sepupu semua datang sebagainya. Yang dihormati di situ siapa? Yang banyak duit, yang banyak ilmu, yang udah ngaji, nggak dianggap. Kenapa? Tak berduit. Tapi sempet yang banyak duitnya malah sholat. Oh Pak, dia agung-agung disebut, masya Allah, di deket-deket, dihormatin sebagai disanjung-sanjung. Ini jangan sampai terjadi. Ini kerusakan Pak. Jadi kita bangun kehormatan kita untuk orang yang banyak duitnya, untuk orang yang banyak hartanya. Jangan. Harta dia nggak membuat dia terhormat, dan harta dia nggak membuat dia itu apa? Terhinakan. Terus gimana? Bangun dari agamanya. Lihat agamanya gimana dia. Kapan dia fakir tapi dia itu sholat Pak, deketi. Dan nyaman kita berteman sama orang seperti itu. Wallahi nyaman. Makanya apa kata beliau? Walakinnal khaira, status kebaikan, an yakthura amaluka. Amal itu banyak. Bangun Pak dalam benak kita, status orang ini baik bukan dari harta yang banyak, tapi apa? Amalnya yang banyak. Lihat sholatnya, lihat sedekahnya, lihat apa, usaha dia untuk Islam, pembelaan dia untuk sunnah. Itu status kebaikan didapatkan oleh seseorang. Naam sahih. Wa ya'dhama hilmuka, dan kita ini mendapatkan status kebaikan kalau cita-cita dia itu tinggi. Ana ambil contoh Pak. Banyak orang cita-cita itu tinggi tapi padahal sebenarnya kemampuan dia nggak ada. Ana dapat kasus Pak, masya Allah. Ana baru baca tukang ngarit yang dibayar 25.000 per hari haji tahun ini. Tukang ngarit. Ana yang punya kambing tak haji sampai sekarang. Tukang ngarit haji. Apa yang membuat dia haji? Iman. Imannya Pak. Wa ya'dhama hilmuka. Cita-cita kita terhadap agama itu harus tinggi. Itu status baik orang. Dia nggak punya harta, tapi dia banyak cita-cita dia. Anak mau bangun masjid, anak mau bangun apa sekolah dan sebagainya. Anak yatim piatu, apa semua cita-cita dia. Itu Pak orang baik Pak. Itu orang statusnya apa Pak? Baik. Dilihat seperti itu Pak. Jadi bukan orang yang banyak hartanya. Banyak hartanya sudah digunakan untuk foya-foya dan sebagainya. Anak makanya susah dekat untuk seperti itu, susah. Kapan dia itu jauh dari agama. Taib. Apa kata beliau? Wa antubariyan nasa fi ibadatillah. Engkau dihitung baik, statusnya mendapat status kebaikan. Antubariyan nasa fi ibadatillah. Ketika engkau tuh mampu berlomba-lomba dengan manusia dalam kebaikan ibadah kepada Allah. Itu Pak. Antum lagi kumpul keluarga. Orang yang pertama kali mengingatkan, ayo ke masjid ketika adzan udah dikumandangkan, itu orang paling baik. Ayo kita stop dulu ngobrol ke masjid kita. Itu orang yang paling baik. Naam sahih. Itu yang dihormati. Dari semuanya Pak, orang yang ngumpul, siapa yang dihormati? Orang yang paling berlomba-lomba dalam urusan apa? Ibadah. Naam sahih. Dia tiba-tiba mengucapkan, ayo kita buat planning gini. Kebaikan ibadah. Apa planningnya? Kita harus buka ini, buka itu. Itu Pak orang bagus. Lomba-lomba. Oh, kita harus buka lapangan dakwah ini. Oh, kita harus buka ini, buka itu. Itu Pak orang yang mendapatkan status apa? Kebaikan. Apa kata beliau? Wa idza ahsanta hamidallah. Kalau engkau sudah mampu berbuat baik, beramal saleh, pujilah Allah. Jangan puji diri sendiri. Ana walhamdulillah udah bangun masjid. Sebut apa? Puji siapa? Allah. Bas puji Allah. Antum bilang juga, dan ini bukan dari ana. Sebabnya semua siapa? Allah. Ana nggak membangun sendiri.
Tapi Allah ngasih ke wasilah ke anak bisa bangun. Jadi semua dia sandarkan kepada siapa? Allah. Ini sekarang ini banyak orang Pak, Masya Allah Tabarakallah Rahman, yang pengen ngungkit. Ana ini yang udah gini. Ana sering ngasih fulan. Ana sering ngasih fulan. Mana ke? Wallahi ini Pak, ahlakun nas, orang paling binasa. Orang yang suka apa? Manan nih Pak. Thalathatun la yukallimuhumullah, ada 3 orang yang Allah enggak mau ngajak bicara, wala yanzuru ilaihim, enggak mau dilihat sama Allah. Walahum adzabun alim wala yuzakkihim walahum adzabun alim. Allah enggak mau sucikan dia dari dosa dan mereka mendapatkan azab yang pedih. Salah satunya apa? Manan, suka ngungkit. Kebaikan anak sama dia tuh banyak. Anak udah bantu sekian juta untuk dia. Makanya Pak, wa idza ahsanta, kalau engkau udah berbuat baik, apa yang pertama kita kerjakan? Ucapkan alhamdulillah. Selesai. Puji Allah. Sebaliknya wa idza asa'ta istighfartallah. Kalau engkau berbuat buruk, pertama yang kalian kita kerjakan apa? Istighfar. Itu kesalahan kita. Jangan nyalahkan orang lain. Orang ini banyak berbuat salah Pak, enggak mau istighfar. Bukan salah anak. Banyak enggak? Banyak. Enggak salah anak ini. Terjadi cekcok nih Pak antara 2 saudara semuslim. Cekcok sampai tengkar, berhari-hari berlanjut. Enggak mau istighfar. Enggak salah anak, salah fulan. Banyak enggak yang gitu? Kathir. Diingatkan oleh Abu Darda, idza asa'ta, kalau engkau berbuat salah istighfarallah, engkau yang salah pertama kali. Langsung istighfar. Banyak orang ngaku salah, berbuat dosa enggak mengaku salah. Persis kayak siapa? Iblis. Persis pakai iblis. Padahal kita keturunan siapa? Adam berbuat salah pertama kali yang diucapkan oleh Adam. Apa? Fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi. Adam ini nerima kalimat dari Allah. Kalimat apa tuh? Kalimat taubat. Apa kalimatnya? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu ucapan pertama kali yang diucapkan oleh Adam. Diajarkan sama Allah. Enggak pernah enggan Nabi Adam untuk mengucapkan kesalahan itu. Kita berbuat salah sama anak. Anak pernah kasus berbuat salah sama anak. Iya, anak berbuat salah sama anak. Ada kasus ketika itu anak nyubit anak-anak. Anak cubit Pak, Masya Allah. Itu depan istri anak. Istri anak diam aja istri anak. Waktu itu ada kesalahan dia besar. Anak sampai cubit dia. Pas anak cubit, anak peluk, anak ngomong, Khalid, Abi minta maaf ya. Khalid, saya enggak sama Abi. Syufa, anak salah. Aslinya yang salah siapa? Anak kita. Tapi kesalahan kita kenapa kita cubit? Salah Pak. Peluk, ngaku salah. Nanti anak kita akan mudah untuk apa? Minta maaf. Sekarang kita di banyak orang, enggak, anak kita yang salah. Kita Pak bukan lagi nyubit, pakai rotan. Dia ambil rotan, gesper, bab. Sampai anak biru loh. Nyubit kita nggak kayak ngerasa berdosa gitu loh Pak. Itu banyak. Anak kita yang salah, udah titik. Ibu-ibu juga sama. Marahin anak, ngunci di gudang, sampai nangis berhari-hari, didiemin. Dihajar Pak anaknya. Ya Allah akbar. Anak sendiri masih kecil nggak tahu apa-apa. Ya, anak namanya anak. Nyalahkan bukan nyalahkan diri dia, nyalahkan siapa? Anak itu banyak Pak kondisinya. Makanya nasallallahu alaihi wasallam yang kita perlu tahu, wa idza asa'ta istighfarallah. Engkau berbuat buruk, salah nih, langsung salahkan diri kita. Makanya sering para asatidzah tuh kalau mengucapkan kajian, habis kajian, apa kata mereka? Kalau yang benar datangnya dari siapa? Allah. Kalau yang salah datang dari siapa? Ana pribadi dan syaitan, kan gitu. Jadi Pak, kalau itu kita ucapkan, nanti kita akan mudah untuk rujuk kapan salah. Naam sahih, kapan salah mudah untuk rujuk. Tapi kenapa banyak kalangan awam sulit dinasihati? Antum salah. Kenapa?
Nabi seperti ini, sabda Nabi seperti ini, ayat seperti ini. Enggak, ana yang benar. Kenapa seperti itu? Karena dia dari awal tidak mau mengakui apa? Kesalahan dia. Jadi bebal gitu loh, Pak. Itu apa? Manusia yang paling buruk. Makanya jangan sampai, Masya Allah tabarakallah, kita nggak mau mengakui kesalahan kita. Dan itu apa? Bahaya. Itu perlu kita ketahui, Masya Allah tabarakallah. Jadi Pak, kebaikan itu kata Abu Darda bukan dihitung dari banyaknya harta dan anak. Ingat Pak, kata beliau, laisal khairu an yaktsura maluka waladuka. Tidak, status kebaikan itu nggak diukur dari banyaknya harta kita ataupun anak kita. Antum tahu Pak, Masya Allah, kasusnya Al-Walid ibn Mughirah dan Al-As ibn Wa'il. Itu mereka berdua itu Pak, banyak duit, banyak harta, banyak anak. Banyak anaknya, banyak harta dia. Lah Qarun apa nggak banyak? Banyak. Tapi sampai sekarang status yang paling buruk yang diterima oleh manusia, statusnya Fir'aun dan Qarun. Banyak hartanya. Untuk apa? Makanya Pak, jangan sampai menjilat gitu loh. Jangan. Udah, kapan dia buruk-buruk. Jadi orang tuh fair gitu loh Pak. Fair. Kita tuh harus tahu. Jadi orang tuh fair. Berani qaulul haq, berani berkata kebaikan, siapapun dia. Independen jadi orang tuh Pak. Independen, kita cuman loyal kepada Al-Qur'an sama sunnah. Enggak lihat orang, enggak lihat siapa, enggak punya harta banyak duit, enggak berani ngomong. Enggak Pak. Fulan berduit, kapan salah, selesai. Untuk apa kita Pak? Jadi kita tuh cuman berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah. Ana nggak enak ngingetin ikhwan itu. Ikhwan tuh kaya soalnya. Banyak usaha dia soalnya. Ingatkan. Itu yang perlu kita apa? Jadikan patokan dalam hidup. Nah, wallahu alam bissawab. Baik, ini insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Yang ini kita tanya jawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, gimana menurut Ustaz banyak yang berdalil seorang pelacur saja bisa masuk surga gara-gara beri minum anjing. Jadi dianggap biasa-biasa saja dalam beribadah. Baik. Pelacur masuk surga gara-gara apa? Ngasih minum anjing, pezina. Ya sudah, kalau gitu biasa-biasa saja dalam kita apa? Ibadah. Toh juga orang berzina masuk surga. Ini ngawur. Kalau anggapan seperti itu. Kenapa? Pak, dari banyaknya amalan kita nggak pernah tahu mana yang mana yang masukkan kita ke dalam surga. Pas kebetulan Pak, amal dia ngasih anjing diterima oleh siapa? Allah. Sampai nggak diterima sama Allah. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi Pak? Masuk neraka. Karena diterima sama Allah lah. Jadi Pak, kita tuh nggak pernah tahu. Udahlah, kalau pezina aja masuk surga gara-gara minum air anjing, ya udah kita zina aja. Toh juga masuk surga. Pak, kebetulan dosa zina dia diampunkan sama siapa? Allah. Dosa kita zinanya wal iyadzubillah mungkin nggak diampunkan oleh siapa? Allah. Semua sebab, makanya Pak, amal orang masuk surga bukan gara-gara amal manusia, bukan. Tapi gara-gara apa? Rahmat Allah. Kebetulan amal dia ngasih orang berzina. Oh, sering-sering manggil anjing. Sini anjing, kasih minum, kasih makan. Aman. Kenapa? Ada hadisnya. Salah, ngawur. Masuk surganya bukan gara-gara amal itu, bukan. Gara-gara apa? Rahmat Allah. Kebetulan yang pezina tadi di zaman Nabi kita Muhammad SAW, imra'atan baghiyan, masuk surga gara-gara amal dia, abang ngasih minum anjing. Itu dirahmati sama Allah. 100 anjing yang kita kasih mungkin gak terima sama Allah. Makanya jangan dianggap remeh. Udahlah zina aja. Iya. Kalau seandainya diterima sama Allah, kapan enggak? Antum tahu Nabi Ibrahim bangun apa? Ka'bah. Kita tahu Pak, sekarang kiblat kaum muslimin sampai hari kiamat kemana? Ka'bah, bukan Indramayu. Iya, tanah suci itu di mana? Mekah, Madinah, bukan Indonesia. Indonesia ini tanah halal, bukan tanah haram. Yang ngomong Indonesia tanah halal, tanah haram sesat, menyesatkan. Titik. Yang jelas, kiblatnya kaum muslimin mana? Ka'bah. Antum tahu Ka'bah siapa yang bangun?
Nabi Ibrahim. Nabi yang paling baik, Masya Allah Tabaraka Rahman, setelah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Khalilur Rahman, bangun Ka'bah, tempat yang paling baik. Ka'bah nih Pak, bangunan yang paling baik. Di tempat yang paling baik. Ternyata apa setelah ngebangun Ka'bah kata Nabi Ibrahim? Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, terimalah amal kami. Kenapa Pak? Karena kapan Ibrahim bangun Ka'bah, bukan itu sebab masuk surganya. Masuk surganya itu kapan Allah nerima amalnya Ibrahim. Karena banyak amal soleh yang nggak diterima oleh siapa? Allah. Makanya Pak, jangan dianggap remeh kebaikan, jangan juga dianggap remeh Pak dosa. Kita perbuat dosa zina Pak, dihitung sama Allah. Yang tadi nggak dihitung Pak, dihapuskan sama Allah. Oh nggak apa-apa lah zina. Zinanya dihitung, ngasih air minum untuk anjing nggak dihitung. Wah kapok kita. Kena lah. Makanya hati-hati. Jangan sampai bermudah-mudahan dalam berbuat apa? Dosa. Jadi kasus ini jawabannya adalah kita itu beribadah, ibadah itu nggak memasukkan kita ke dalam apa? Surga. Tapi apa? Rahmat Allah. Karena apa? Akan gampang nanti orang beralasan ya udah dibayar aja sama apa? Sama ada kasus Pak. Ada kasus. Ini ikhwan cerita, Ustaz. Ada kawan anak kerja di pemerintahan. Tiba-tiba ngomong, Fulan, harta saya ini harta panas, tapi nggak apa-apa, sedekahin aja. Insya Allah halal. Harta panas, harta haram. Biar bisa jadi halal, diapain? Disedekahin. Pak, sedekahnya nggak diterima, dosa makan haram dihitung. Kena nggak? Kena. Hati-hati Pak, sedekah itu bukan gara-gara kita masuk surga itu diampunkan dosa. Gara-gara apa sedekah? Bukan. Tapi gara-gara Allah menerima sedekah kita. Hati-hati Pak, banyak. Sedangkan sedekah dari harta yang haram Allah terima nggak? Nggak diterima oleh Allah. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Allah tuh maha baik dan Allah nggak akan terima kecuali dari hal-hal yang baik. Akhirnya banyak orang menormalkan suatu hal seperti itu. Jadi Pak, kita ini nggak bisa kita masuk surga gara-gara amal kita itu enggak, tapi gara-gara rahmat siapa? Allah. Jadi jangan dihitung-hitung sama pelacur sama kasus anjing tadi. Itu jangan dibiasakan. Udah lama nggak apa-apa zina, insya Allah kita ngasih banyak-banyak anjing minum. Rupanya ngasih minum anjing yang nggak diterima sama Allah, dosa zinanya pun dihitung sama Allah, nggak dihapus sama Allah. Wal'iyadzubillah. Wallahu a'lam bishawab. Pernah Ustaz kami beri sedekah kepada tetangga, lalu istrinya letuk untuk meminta juga sedekahnya. Gimana Ustaz? Itu manan. Itu ngungkit-ngungkit kebaikan. Allah berfirman, wala tamnun takthir. Jangan kau ngungkit untuk memperbanyak harta. Ana udah banyak loh jasa untuk antum. Antum minta balik. Itu wala tamnun takthir. Itulah yang ana ceritakan, 3 golongan yang nggak bakal Allah lihat, nggak bakal Allah sucikan, dan mereka mendapatkan azab yang pedih. Apa? Manan. Orang suka ngungkit. Kita ngasih rantang untuk tetangga, nggak balik rantang tuh nggak apa-apa lah, biarlah. Nggak balik. Balik rantangnya balik, tapi kosong. Jangan marah. Kalau kita marah berarti kita ngasih itu berharap ada rantang yang terisi. Itu nggak boleh. Biar aja. Untuk apa? Berarti kita manan. Nah istri kita ini Pak, kadang-kadang wanita pendek akalnya, besar apa? Perasaannya, sikit-sikit sakit hati. Antum nasihatkan, nggak boleh dek, dosa. Apa hadisnya Bang? Sampaikan hadisnya. Nggak hafal, buka Google. Ayat Qur'annya juga nggak tahu, buka ayat Qur'annya Pak. Ada di situ. Jangan suka-suka apa? Ngungkit. Nih dek kata Allah, ini kata Nabi. Jangan marah, kasih terus tetangga, nggak apa-apa. Itu yang perlu kita ketahui. Jangan habis itu gara-gara nggak balik atau balik kosong, nggak ngasih lagi, ya ketahuan berarti ini berbuat baik untuk mendapatkan jasa dari orang lain. Itu bahaya Pak. Udah kita nganggap berikan kebaikan memang untuk siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab.
Sedekah yang baik itu gimana Ustaz? Misal setiap bulan kami sedekah ke panti asuhan, lalu pertengahan kami sedekah lagi 1 bulan, itu bagaimana? Nggak ada masalah. Cuman bagusnya sedekah itu tiap hari. Bagus, afdolnya tiap hari. Karena ada hadis Nabi kita Muhammad SAW, antum sedekah setiap bulan bagus. Nanti setengah bulan lagi sedekah bagus. Akhir bulan sedekah lagi bagus. Bagus, nam sahih. Tapi ahsannya tiap hari. Kenapa? Pertama hadis Nabi kita Muhammad SAW, ahabbul a'mali ilallah, amalan yang paling dicintai oleh Allah itu apa? Adwamuha wa in qalla, yang berkesinambungan setiap harinya walaupun cuman sedikit. Itu satu. Kemudian yang kedua, dalam urusan sedekah kata Nabi kita SAW, ma min yaumin yusbihul abdu fi, tidaklah setiap hari seorang hamba berada di pagi harinya illa wa yanzilu alaihi malakan, kecuali 2 malaikat turun untuk dia. Setiap hari turun untuk dia. Satu malaikat akan mengatakan, Allahumma ati munfiqan khalafa, ya Allah, kasih orang yang berinfak gantinya. Satu lagi malaikat mengatakan, Allahumma ati munfiqan talafa, ya Allah, kasihlah untuk orang yang enggak bersedekah hari ini talafa, kebangkrutan. Itu malaikat doanya tiap hari. Jadi kalau kita ke panti asuhan, panti asuhan awal bulan, tengah bulan, akhir bulan enggak apa-apa. Cuman jangan sampai di antara awal bulan, tengah bulan sampai akhir bulan tuh kosong. Isi dengan apapun juga. Yang penting sedekah. Awal bulan sekian, sudah, karena takut lupa nanti. Tapi besoknya juga sedekah yang kita miliki. Itu yang perlu kita ketahui. Jadi Pak, jangan sampai kita ini beramal soleh dikumpulkan semua dalam satu waktu, besoknya enggak lagi. Itu salah. Ada kan kasus bisa kita beribadah seminggu, nanti seminggu itu selama seminggu nggak lagi sholat. Tahu teman kan lagi ramai itu. Katanya alumni situ juga yang ngomong, alumni pondok itu katanya, anak nggak tahu juga. Muridnya si itu juga katanya. Jadi bisa digabungkan sholatnya selama sepekan. Jadi selama sepekan itu tidak perlu apa? Sholat lagi. Ini kan dalun mudil, sesat dan menyesatkan. Udah fix sesat menyesatkan kalau ada pondok kayak gitu. Bercadar pula lagi ngomong. Nasallallahu salamata wal afiyah. Jadi amal soleh itu Pak, kalau bisa apapun bentuknya Pak, sampai kesehatan juga sama loh. Kesehatan, minum habbatus sauda, minum madu, itu bukan, kalau ana ya, minum soda itu enggak dihitung dari pagi malam. Pagi minum sebelum subuh, zuhur minum sebelum zuhur, sebelum asar minum, sebelum maghrib minum, sebelum isya minum. Kan gitu. Sehat Pak kondisi. Kalaupun sakit enggak berdampak. Berdampaknya pun paling cuma 1 hari. Kenapa? Kuat fisiknya. Kalau herbal kayak gitu Pak. Minum madu juga sama. Persolat gitu, kecuali kita sibuk, kecuali kita ada kerjaan. Makanya hatta anak sendiri pun kemana-mana biasanya bawa abu soda, nggak tahu. Ada biasanya tuh. Jadi kemana-mana tuh Pak tetap. Jadi sebelum isya diminum, sebelum. Nah ini ada nih Pak, kecil, dalam bentuk kecil, abu soda ini. Ambil contoh ya. Ini kayak madu, kecil aja untuk ketika safar, bawa ya. Ukuran kecil nih, anak nggak promosi nih, anak tutupin kecil, antum bawa. Dan rupanya masya Allah tabarakallah rahman, anak dengar juga dari dokter Zaidul Akbar, herbal itu nggak bermanfaat kalau antum kumpulkan dari pagi. Abu soda minum 10, pagi tok, nggak bermanfaat. Abu soda antum minum semisal pagi 2, sebelum zuhur 2, sebelum asar 2, sebelum maghrib 2, sebelum isya 2, wallahi sehat. Anak kayak gitu Pak kebiasaannya. Makanya tidur tuh nggak bangkong, bukan orang yang tidur habis isya bangun jam 5. Begadang jam 1 tidur, bangun subuh. Maksudnya fisik itu tetap kuat gitu loh Pak. Walaupun sakit itu tetap kita bisa paksakan. Itu kondisi kalau apa? Kalau seandainya berkesinambungan walaupun sedikit. 10 habbatus sauda setiap hari overdosis enggak? Enggak. Beda kalau antum minum obat-obat kimia itu dengan berbagai mereknya. Antum minum 10 mati kita.
kimia, ini herbal. Antum nggak percaya, coba lah, praktekkan ucapan ana. Ana ini dari dulu Pak, sejak mondok. Kami dulu Pak kalau sakit itu minum 10 tuh pernah 10 nggak mati. Kalau antum nggak percaya coba lah, tapi jangan 10 langsung antum minum. 10 minum pun nggak bakal meninggal insyaallah. Cuman nggak bagus, sama aja, percuma. Bagusnya 2. Fisik tuh kuat. Sahih. Syahwat pun kuat. Syahwat diranjang. Maka orang-orang zaman dulu Pak syahwat tuh kuat-kuat. Bawaannya panas tubuh itu. Cobalah. Nah, saya cobalah. Kita ini kadang-kadang ya Allah udah tua, mau duduk pun berat kecuali ada sandaran. Ulama zaman dulu jarang yang nyandar Pak. Jarang, udah tua. Fisik tuh kuat. Yang diminum madu, apa soda, kuat Pak. Ana ini termasuk yang sering minta sama istri. Ana termasuk orang yang sering minta sama istri. Allah lama enggak tahu. Makanya kapan lama pisah sama istri itu ya sulit gitu loh. Sulit. Kecuali karena memang udah kondisi seperti itu. Tapi cobalah Pak kalau nggak percaya. Antum minum itu Pak, kondisikan nanti kuat dalam. Antum kuat, istri nggak kuat gimana? Kasih juga bersoda. Kasih juga madu. Insya Allah sama-sama fisik itu kuat Pak. Kalau nggak percaya ya, cobalah. Kadang-kadang nasallallahu salamatu wal afiyah, rusak rumah tangga juga gara-gara apa? Urusan ranjang. Kenapa? Lemah apa? Lemah syahwat. Belum apa-apa udah lemah syahwatnya. Ini banyak, wallahi katsir. Makanya fisik Nabi SAW sering nggak keliling di rumah-rumah istrinya? Sering Pak, sering. Kenapa Nabi kuat fisiknya? Tibun Nabawi tadi, bekamnya rajin. Kita nih ya Allah bekam malas, donor darah malas, fasdu juga enggak, bekam, takut darah. Ada ikhwan kasus nggak mau nyembelih, kenapa takut? Allah, takut darah loh, nggak mau nyembelih, akhirnya nggak mau bekam. Banyak Pak kasus yang akhirnya orang minum soda pahit katanya, sendawa gak enak. Itu kan cuman sugesti aja, cuman sugesti. Tapi kalau saatnya coba antum praktekkan Pak ya, ana yakin insya Allah bagus gitu loh, bagus. Jadi usahakan Pak, usahakan seperti itu. Nah, jadi kita balik, banyak praktek kasus yang penting berkesinambungan walaupun cuman sedikit. Ana ambil contoh, masya Allah. Ana punya sahib, Ana nggak tahu udah cerita di sini atau belum. Ana punya sahib, kakak kelas Ana, namanya Sa'ad Sularto. Pak, beliau belajar, ini kakak kelas Ana di SD di Bukhari. Beliau belajar setiap malam sampai jam 10 nggak pernah lebih. Sampai malam ujian pun jam 10 tidur. Kalau kita, kapan udah malam ujian SKS, sistem kebut semalam, masya Allah sampai jam 2. Kenapa? Karena di luar ujian nggak pernah belajar. Jadi banyak mahasiswa ini masya Allah begadang malam sampai ngopi. Ngopi dibuat ngopi bukan segelas, bergelas-gelas. Kenapa? Biar enggak ngantuk. SKS, skripsi juga sama. Kenapa nggak dicicil? Banyak nggak akhirnya mahasiswa ini yang lemah semangatnya gara-gara nunda skripsi? Banyak nggak? Antum dulu pernah kuliah Pak? Banyak. Kenapa suka ditunda, dikejar dalam waktu yang sempit? Susah. Sama dengan hal-hal yang lain. Tugas PR kerjakan pelan-pelan. Ada tugas dari ustadznya, santri semisal, kerjakan pelan-pelan. Sama hafalan Quran, murojaah. Banyak orang murojaah di malam, murojaah Quran nih di malam ikhtibar. Kapan mau ujian? Di luar ujian nggak murojaah. Ujung-ujungnya Pak stres. Ketika dapat tugas sistem tasmi satu majelis, satu sekali duduk. Banyak, Allah Akbar, anak nggak tahan. Kenapa nggak tahan? Karena nggak dimurojaah setiap harinya. Itu banyak Pak kasus yang bisa kita ambil dari kasus seperti itu. Jadi ala kulli hal,
Yang perlu kita ketahui, yang namanya hatta sedekah juga secara khusus, yang bagus itu adalah yang berkesinambungan walaupun sedikit. Namun Allah alam bisawab, itu dapat saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.